Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, saya Wahyu Reza Wardana, mahasiswa Teknik Informatika semester 6 dari Sekolah Tinggi Teknologi Duta Bangsa. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Canva yang merupakan solusi dalam membuat desain multimedia. Berikut penjelasan mengenai Canva. Canva adalah sebuah platform digital ataupun desain grafis yang memungkinkan penggunanya untuk membuat berbagai macam desain seperti poster, presentasi, undangan, brosur, dan banyak lagi. Canva dirancang agar mudah digunakan oleh semua orang, termasuk mereka yang tidak memiliki latar belakang sebagai desainer ataupun desain grafis. Next, manfaat Canva. Manfaat menggunakan aplikasi Canva memudahkan para pekerja atau desainer untuk membuat desain ataupun editing video, bahkan dapat juga membuat presentasi yang menarik. Sedangkan pada aplikasi yang lain belum tentu bisa digunakan secara fleksibel Canva ini. Karena juga Canva ini juga dapat diakses secara online, melalui cloud, melalui email, dan lain-lain. Canva juga dapat digunakan secara bersamaan berbagai macam tim, jadi kita bisa dapat mengakses Canva ini dengan berbagai banyak orang sehingga kita bisa lebih fleksibel untuk mendesain dan bertukar pendapat dengan orang lain dari desain yang kita pakai. Next, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan Canva itu untuk apa sih. Yang pertama, Canva digunakan untuk membuat sebuah dokumen secara menarik sesuai dengan keinginan Anda. Kemudian juga Canva dapat digunakan sebagai whiteboard ataupun papan tulis, sehingga untuk penjelasan materi kepada audiens itu bisa disampaikan secara digital. Dan selanjutnya Canva juga dapat digunakan untuk membuat sertifikat yang menarik dan juga dapat membuat sertifikat secara banyak dan secara langsung. Next, penggunaan Canva juga dapat digunakan untuk membuat presentasi yang menarik dan juga dapat digunakan untuk melakukan presentasi secara langsung ataupun live. Kemudian Canva juga dapat digunakan untuk membuat resume ataupun CV, daftar riwayat hidup yang menarik, sehingga memungkinkan sebagai pelamar kerja itu dapat dinotis oleh HRD. Kemudian juga Canva ini dapat digunakan untuk membuat logo sebuah perusahaan ataupun logo pribadi yang secara menarik sesuai dengan keinginan pengguna Canva itu sendiri. Next, penggunaan Canva untuk membuat poster. Canva dapat digunakan untuk membuat poster yang menarik ataupun sebuah pengumuman di media sosial ataupun di mana aja itu secara menarik. Kemudian juga Canva dapat digunakan untuk membuat video pendek ataupun mengedit sebuah video sesuai dengan kebutuhan pengguna. Berikutnya Canva juga dapat digunakan untuk membuat infografik, untuk membuat desain presentasi ilmu pengetahuan secara grafis. Next, Canva juga dapat digunakan untuk membuat sebuah graf atau diagram alur yang menarik, misalkan membuat sebuah tabel dan lain-lain. Kemudian juga Canva ini bisa dapat digunakan untuk membuat sebuah banner secara menarik sesuai dengan kebutuhan, ukurannya, dimensi, dan lain-lain. Kemudian Canva ini juga dapat digunakan sebagai bahan Instastory. Misalkan kita mau membuat story di Instagram, kita mau membuat sebuah desain yang menarik, kemudian kita upload ke Instagram bisa secara langsung melalui Canva. Berikut saya akan menjelaskan sebuah fitur-fitur dalam Canva itu sendiri. Yang pertama, fitur desain. Terdapat berbagai macam desain atau template yang disediakan oleh Canva untuk dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan Anda. Kemudian elemen pada Canva ini juga dapat memungkinkan untuk membuat desain Anda itu lebih menarik, lebih hidup lagi gitu. Kemudian teksnya
Fitur teks ini dapat dimodifikasi sesuai dengan keinginan Anda menggunakan teks dengan tulisan yang menarik sesuai dengan kebutuhan Anda lah. Berikutnya ada fitur brand. Di dalam Canva ini tersedia template brand yang dapat digunakan ataupun Anda dapat membuat brand baru dari fitur brand ini. Kemudian ada fitur upload. Nah, dalam fitur upload ini memungkinkan Anda itu dapat mengunggah file yang tersimpan di laptop Anda ke dalam Canva ini, kemudian bisa dapat diedit secara langsung di Canva ini. Kemudian ada fitur draw. Draw ini dapat digunakan untuk menjelaskan secara gambaran saat melakukan presentasi. Misalkan kita menjelaskan sebuah presentasi matematik, perhitungan, kita dapat menggunakan fitur draw ini. Next, kemudian Canva ini ada fitur chart, di mana Canva ini dapat membuat chart yang dipakai untuk menampilkan sebuah grafik untuk melakukan presentasi. Misalkan kita punya database apa, kita dapat tampilkan dalam chart ini, dalam fitur chart ini. Kemudian ada foto, kita dapat mengambil foto yang direkomendasikan untuk mempercantik tampilan desain atau bisa menggunakan foto pribadi kita dalam Canva ini. Kemudian kita dapat mengeditnya secara langsung. Kemudian ada fitur bulk create, di mana digunakan untuk menggandakan file. Contohnya kita akan membuat sebuah sertifikat ataupun file-file yang lain, kita gandakan secara langsung, kita dapat mengenerate file tersebut secara langsung, secara runtut, kemudian kita dapat mendownloadnya file tersebut. Demikianlah penjelasan saya mengenai Canva ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.